Baik, terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan. Jazakallahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan di dalam keadaan Islam, di dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita ditakdirkan untuk mengenal jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seringkali kita lupa untuk bersyukur kepadanya. Seringkali kita tidak ingat bahwasanya segala apa yang kita dapatkan pada hari ini, semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kita bangun tidur, sampai kita malam hari ini mau tidur lagi, semua yang kita rasakan, semua yang kita dapatkan hari ini, semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang mereka pandai mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sedikit itu, yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh di dalam kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau punya idola yang kita agung-agungkan, kita elu-elukan, kira-kira lebih baik mana idola kita ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya jelas. Jauh lebih baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seharusnya idola di dalam kehidupan kita yang paling kita idolakan, kita jadikan sebagai idola utama kita, contoh role model kehidupan kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga tercurah dan limpahkan kepada seluruh keluarga beliau, anak dan istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perlu perkenalan lagi ya? Baik. Perkenalkan, nama saya Bramasta Singgi Prianggara. Silahkan panggil Kak Bram boleh, Kak Singgi juga boleh, Kak Prianggara juga boleh, bebas, tidak ada masalah. Baik, saya lahir di kota Bondowoso, kota kecil di Jawa Timur. Besar di sana dan sekarang saya tinggal di kota Jember. Ya, tidak jauh dari kota kelahiran saya. Saya masih seorang mahasiswa, seorang pembelajar yang insya Allah masih akan lama sekali menjadi seorang mahasiswa. Doakan bisa sampai S3 bahkan profesor, amin ya rabbal alamin. Dan saya akan terus sebagai pembelajar sampai akhir hayat insya Allah. Jadi malam hari ini kita hanya sharing saja, berbagi ilmu. Bukan saya sebagai ustadz, bukan saya sebagai pengajar, terus teman-teman muridnya, enggak, bukan. Saya sebagai seseorang yang Allah berikan kesempatan lebih dahulu dengan ilmu ini. Mungkin juga tidak. Mungkin teman-teman juga sudah lebih dulu mendapatkan ilmu ini. Maka malam hari ini sebagai sesi sharing dan murojaah bersama. Mengingat kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dapatkan, pernah kita pelajari. Semoga ilmu itu tidak hilang. Nah, malam hari ini kita masih di pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang berisi 42 hadis pilihan, yang mana hadis-hadis ini adalah hadis yang lafaz-lafaznya cukup pendek, matan hadisnya pendek, tapi ternyata memiliki makna yang sangat-sangat mendalam sekali. Apalagi kalau kita mau merincinya dan kita kaitkan dengan syariat Islam, maka pembahasan ini akan bisa sangat panjang sekali. Malam hari ini kita masih di hadis yang kedua.
pada pertemuan yang lalu, kita juga masih membahas hadis yang kedua. Kita sampai di separuh pembahasan. Ya, kita masih di pembahasan Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan hadis yang kedua ini adalah hadis terpanjang dari seluruh hadis yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis kedua ini hadis yang paling panjang. Jadi kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang lain pendek-pendek saja. Tapi maknanya Masya Allah. Nah, hadis yang kedua ini dikatakan sebagai ummul hadis. Ibunya para hadis yang lain. Kenapa? Karena dari hadis ini bisa dikatakan lengkap. Mencakup seluruh fondasi keislaman. Jadi kalau kita bahas hadis-hadis yang lain itu, kita rujukannya ke sini. Kita sebenarnya sedang menjabarkan hadis ini. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya para ulama banyak yang mengatakan hadis ini adalah ummul hadis. Ibunya para hadis. Kita masih sampai di pembahasan Arkanul Islam, rukun Islam. Kita baca dari awal ya sebagai murojaah kita malam hari ini. Hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Ketika itu para sahabat kami, kata Umar bin Khattab, sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membahas sesuatu yang penting saat itu. Kemudian tiba-tiba ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kemudian datang tiba-tiba nih seorang laki-laki yang bajunya putih bersih. Putih banget, bersih, rapi. Nggak ada noda, nggak ada kotor, nggak ada debu bekas perjalanan. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya hitam pekat, mulus. Kayak pakai pomade gitu ya kalau di zaman sekarang. Hitam banget, menunjukkan bahwa seorang laki-laki ini adalah seorang pemuda. La yura alaihi atharu safar, nggak kelihatan sama sekali ada bekas safar di dirinya. Ya karena bajunya masih putih bersih, kayak ya baru mandi. Ya habis mandi, baru keluar dari rumah, habis ya dandan ya. Rambutnya rapi sekali, kemudian seolah-olah dari rumah dia langsung datang ke majelis itu. Tapi anehnya, la ya'rifuhu minna ahad. Di antara kami nih, kata Umar bin Khattab, di antara para sahabat sama sekali tidak ada satupun yang mengenal dia. Kalau memang dia orang sini, pasti adalah dari satu sahabat atau beberapa sahabat yang kenal sama dia. Ini sama sekali nggak ada yang kenal. Ini siapa ya? Kata para sahabat. Tiba-tiba datang, kemudian neroboslah dia duduk di tengah-tengah majelis para sahabat. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar menerobos kerumunan sahabat yang sedang duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasna rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian seorang laki-laki ini menyentuhkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Dan meletakkan dua telapak tangannya ini di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menjelaskan bahwasanya duduknya orang ini sangat dekat sekali, benar-benar berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mungkin tidak semua sahabat berani melakukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini berani. Semakin heranlah para sahabat. Orang ini bukan dari sini, bukan orang sini, nggak ada yang kenal, tapi juga dia nggak ada tanda-tanda habis safar. Dari perjalanan jauh juga nggak ada. Siapa dia ini? Apakah dia ini dari Arab Badui, orang Arab Badui? Kalau memang iya, ya wajarlah dia melakukan hal seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada zaman itu Arab Badui terkenal mereka orang pedalaman. Yang jarang dari mereka ini orangnya berpendidikan. Akhirnya para sahabat bisa mewajarkan kalau memang itu dari orang Arab Badui, dia melakukan hal yang tidak sopan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah hal yang wajar. Tapi ini enggak kelihatan dia dari orang Arab Badui, enggak. Karena dia rapi, putih, bersih. Kelihatan orang ini berpendidikan. Kemudian
Dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang Islam. Dia bertanya sebenarnya, apa itu Islam? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan arkanul Islam. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bersaksi, mempersaksikan diri kita bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Islam yang pertama itu ini. Kemudian apa? Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Islam yang selanjutnya adalah apa? Setelah kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, setelah itu barulah menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, watasuma Ramadan, dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Watahujjal bait, ini stata'ata ilaihi sabila. Dan pergi haji kalau kita mampu melaksanakan perjalanan tersebut. Inilah Islam. Kalau kita ditanya sama orang lain, apa itu Islam? Dia jawab pakai ini. Islam itu ini loh. Rukun Islam. Kita tahu rukun Islam ada 5. Sejak kita SD dulu atau bahkan mungkin TK, kita sudah diajarin pakai lagu-lagu ya. Rukun Islam ada 5. Ya, gitu. Kita sudah hafal dari dulu. Tapi kita paham nggak dengan maknanya? Pertanyaannya itu, sampai di usia kita saat ini, kita paham nggak dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rukun Islam itu? Atau jangan-jangan kita sekedar hafal saja, tapi tidak ada sesuatu yang kita lakukan benar-benar mempraktekkan apa yang ada di dalam rukun Islam itu. Yang pertama kita tahu adalah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah zahir yang lainnya, yang itu merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukun Islam yang pertama itu adalah bersaksi dulu. Bersaksi bahwa Allah adalah sesembahan satu-satunya yang patut disembah. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya utusan Allah bagi umat Islam. Agar kita paham, ketika kita melaksanakan sholat, itu kita patuh sama siapa sih sebenarnya? Patuh sama Allah dan ngikutin tuntunan Rasulullah. Kita melaksanakan zakat, patuh sama siapa? Taat sama siapa? Ikut perintah siapa? Ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus seperti itu. Puasa Ramadan juga begitu, haji juga begitu. Akhirnya seluruh berbagai macam ibadah yang kita lakukan itu atas rasa patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti tuntunan yang sudah ada. Masya Allah, luar biasa sekali hikmah yang Allah berikan, hikmah tersirat yang tidak banyak orang paham, yang tidak banyak orang tahu. Ketika orang-orang tidak paham dengan ini, apa yang terjadi? Mereka ibadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sholat, ya sudah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Dia datang sholat, kemudian dia sholat dengan riya. Sah nggak sholatnya? Sah. Riya bukan pembatal sholat, bukan. Sah, gugur kewajibannya. Tapi dia riya, tidak ikhlas dia sholatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang nggak ngerti, orang yang nggak tahu, akhirnya dia terus-menerus seperti itu. Dia melakukan zakat juga begitu. Dia lakukan zakat ya karena nggak enak sama saudara yang lain kalau nggak zakat. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia puasa Ramadan juga gitu. Kemarin nih, sebulan penuh dia puasa Ramadan. Susah payah, nahan lapar, nahan haus seharian. 30 hari penuh dia lakukan, tapi dia lakukan karena nggak enak sama temennya. Dia lakukan karena nggak enak sama keluarganya. Keluarganya semua puasa. Kalau saya nggak puasa, nggak enak lah. Nanti dirasanin sama keluarga yang lain. Dirasanin sama saudara-saudara yang lain. Nanti jadi omongan tetangga kalau saya ketahuan nggak puasa siang-siang ini. Dia puasa bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia puasa karena takut omongan manusia. Karena pengen dipuji manusia. Ini berarti dia nggak paham dengan arkanul Islam. Dengan rukun Islam yang sebenarnya. Padahal Allah letakkan syahadat itu di awal agar manusia mengerti. Agar umat Islam paham. Lakukan segala macam ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta syahada alla ilaha illallah. Tidak ada satupun sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Gak boleh kita mempersembahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada selain Allah, gak boleh. Haram hukumnya. Jatuh kepada kesyirikan. Baik itu syirik kecil atau syirik akbar. Kita berbicara tentang riya. Ketika kita riya, ada unsur tendensi lain di dalam niatan kita beribadah selain kepada Allah. Memang ada sedikit niatan kita ibadah karena Allah. Tapi di tengah jalan ternyata kita pengen dipuji oleh orang lain. Wal'ayadu billah. Maka kita jatuh kepada syirik kecil. Jatuh kepada riya. Ada lagi syirik besar. Yang memang benar-benar dia mempersembahkan ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada yang melakukan itu di kalangan kaum muslimin? Banyak, teman-teman sekalian. Banyak sekali. Dan itu karena mereka tidak sadar. Karena mereka belum tahu ilmunya. Rata-rata seperti itu. Ada memang dari mereka yang sudah tahu ilmunya, sudah ngerti bahwa ini salah, ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap mereka lakukan. Contohnya apa? Contohnya memberikan sembelihan-sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada penunggu gunung, kepada penunggu laut, kepada penunggu ladang kita, sawah kita, dan lain sebagainya. Kita sengaja menyembelih hewan untuk mereka, untuk penunggu-penunggu itu, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'ayadu. Sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nanti ketika ibadah kurban Idul Adha, itu sembelihan kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ada apa enggak? Enggak ada sudah. Ada nanti ketika kita akikoh anak kita. Akikoh hewan untuk apa? Ya untuk kita beribadah akikoh. Kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembelihan-sembelihan ini adalah sembelihan yang benar. Tapi kalau kita menyembelih hewan, kambing hitam atau ayam hitam, kemudian kita letakkan di gunung-gunung untuk penjaga gunung, kita letakkan di laut-laut, kita larungkan di laut. Ya kita tahu, di daerah saya masih ada tradisi larung laut, masih ada. Mereka yang melakukan itu, teman-teman sekalian, mereka pakai jilbab, teman-teman sekalian. Pakai sarung, pakai peci. Mereka melarungkan sesajen-sesajen ke laut. Dengan niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'ayadu billah. Ini jelas sebuah kesyirikan. Yang mungkin banyak dari saudara-saudara kita nggak menyadari hal ini. Ini tugas kita bersama, teman-teman sekalian. Tugas kita yang sudah ngaji, yang sudah belajar. Untuk saling mengingatkan. Karena kalau bukan kita, siapa yang mau mengingatkan mereka? Akhirnya mereka terus dalam ketidaktahuan. Terus di dalam kejahilan mereka, kebodohan mereka. Karena kita yang sudah lebih dulu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak peduli sama mereka. Kita pengen masuk surga sendirian aja. Ya udahlah, yang penting saya sudah tahu ilmunya, saya sudah jauh dari kesyirikan, biarin aja mereka mau ngapain. Nggak boleh seperti itu, teman-teman sekalian. Kita harus punya rasa sayang sama mereka. Kita harus punya rasa persaudaraan yang kuat sama sesama muslim. Maka dari itulah kita diperintahkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr.
dan berilah peringatan, berilah nasihat, berilah teguran kepada saudara-saudara kalian sesama muslim dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kita harus sabar menasihati mereka. Mungkin mereka sekali dinasihati nggak terima. Nggak terima, mereka dibilang, masa kayak gini syirik? Enggak lah. Karena ini kan sudah jadi budaya kita dari dulu. Adat istiadat kita seperti itu dari dulu. Masa yang kayak gini dibilang syirik? Mungkin mereka masih seperti itu. Ya kita harus sabar. Memang seperti itulah. Ketika kita sudah tahu ilmunya, sudah ada di jalan yang benar, insya Allah kita akan diberikan cobaan-cobaan yang seperti itu. Tapi kita tetap harus memberikan pengertian, memberikan teguran, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Itu yang kita harus pahami dari arkanul Islam, rukun Islam. Kemudian, setelah kita berusaha ikhlas, melakukan semua macam ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauhi syirik besar maupun syirik kecil. Kita nggak lakukan hal-hal yang membuat kita keluar dari Islam, jatuh kepada kesyirikan, sudah kita nggak lakukan. Kita juga berusaha tepis berbagai macam bentuk riya di dalam hati kita. Masya Allah. Kemudian dari arkanul Islam ini, kita juga harus mempraktekkan persaksian kita atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan harus persis sama, gak boleh beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah akui itu. Saya bersaksi ya Allah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Engkau. Engkau mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahmu kepada kami, kepada umat Islam. Maka apa yang harusnya kita lakukan, teman-teman sekalian? Ya kita mencontoh, meniru persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pahami dari rukun Islam. Bagaimana sholat kita persis dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zakat kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyuruh kita berzakat dengan makanan pokok di daerah kita. Maka kita lakukan zakat dengan itu. Nabi menyuruh kita berzakat sekian persen dari harta kita yang kita sudah kumpulkan sampai dengan 1 tahun, sampai nisabnya, kemudian haul 1 tahun. Nabi Muhammad SAW mencontohkan, memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sekian persen dari harta itu. Apakah kita merasa keberatan, teman-teman? Ini perintah Nabi loh. Nabi mencontohkan loh. Dan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya kita merasa keberatan, teman-teman sekalian? Padahal kita sudah persaksikan di awal, tidak ada yang lain yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus ketika kita diberikan perintah-perintah, kita merasa keberatan, teman-teman sekalian. Wal'iyadzubillah. Yang terakhir, haji. Kita diperintah untuk haji bagi siapa? Bagi yang mampu. Apa definisi mampu? Apa patokan mampu? Terkadang kita sudah mampu, tapi kita merasa tidak mampu. Karena memang tidak mau untuk melaksanakan haji. Ngapain susah-susah haji? Mending uang ini diputar untuk bisnis yang lain. Haji juga makan waktu 40 hari kita di sana. Nah, bagaimana dengan bisnis saya yang saya tinggalkan? Wal'iyadzubillah. Orang-orang seperti ini, maka syahadatnya perlu dipertanyakan, teman-teman. Dia bersyahadat hanya Allah yang patut disembah, patut ditaati. Tapi dia ketika mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan beribu alasan yang mereka jadikan alibi mereka. Ketika ada tiket konser yang berjuta-juta, mereka beli. Tapi ada perintah kurban, wallahi nggak pernah kurban dia seumur hidupnya. Padahal dia muslim. Dan kurban itu bukan sekali seumur hidup. Setiap tahun kita diperintahkan untuk kurban, teman-teman sekalian. Bagi yang mampu. Nah, kita merasa tidak mampu kalau untuk kurban. Aduh, kurban. Kambing paling murah berapa, teman-teman sekalian?
Di sini 2,5, 2.500.000 paling murah. Di daerah teman-teman ada yang lebih murah? Atau ternyata lebih mahal dari itu? Kambing paling murah di sini segitu. Kira-kira untuk mengeluarkan 2,5 juta setiap tahunnya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keberatan nggak? Ya keberatan, Ustaz. Itu kan nggak wajib. Iya betul, nggak wajib teman-teman sekalian. Tapi apakah beli tiket konser itu wajib? Wah, kapan lagi dia datang ke Indonesia, Ustaz? Mereka belum tentu 2 kali datang ke Indonesia. Ini kesempatan emas kita untuk menonton konser itu. Maka berapapun tiketnya akan saya beli. Wala'ayyadzubillah teman-teman sekalian. Terlihat loyalitas kita itu sebenarnya kemana? Ke agama kah? Atau ke dunia kah? Kelihatan dari situ. Kalau ke agama, ya Allah teman-teman sekalian, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh melebihi kita, jauh di atas kita. Gak ada bandingannya cinta kita dengan cinta para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika sholat itu biasa pakai khuf, teman-teman sekalian. Pakai semacam kaos kaki yang mirip sepatu, pakai khuf. Atau kalau kita anggaplah sandal, atau ya sepatu sandal begitu ya. Beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, tiba-tiba melepaskan sandalnya. Tanpa alasan yang jelas, tanpa berkata suatu apapun ya ketika sholat ya. Ketika sholat, beliau tiba-tiba melepaskan sandalnya dan beliau jadi imam waktu itu. Apa yang dilakukan para sahabat? Semua sahabat yang menjadi makmum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sandalnya. Coba lihat teman-teman sekalian, bagaimana loyalitas para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi di depan mata para sahabat langsung contoh itu. Para sahabat langsung lakukan itu. Syahadat mereka nggak dusta teman-teman sekalian. Mereka benar-benar mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah. Para sahabat benar-benar berikrar Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mereka langsung lakukan. Mereka nggak banyak tanya teman-teman sekalian. Nggak kayak kita mereka itu. Cobalah kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepas sandalnya ketika sholat. Andaikan kita jadi makmum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan bertanya-tanya, lah ngapain beliau ngelepas sandal? Oh paling beliau risih pakai sandal. Oh mungkin beliau begini. Oh mungkin kita pasti akan masih bertanya-tanya, ngapain, apa alasannya? Yang ujung-ujungnya kita nggak melakukan hal itu juga. Gitu. Ujung-ujungnya kita nggak meniru perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita memang. Kelemahan iman kita seperti itu. Kelemahan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dengan para sahabat. Tidak dengan para sahabat. Mereka nggak banyak tanya, nggak pakai pikir 2 kali. Mereka langsung melepas sandalnya demi meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Jibril membisikkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di sandal Nabi itu ada najis. Makanya Nabi melepaskan sandalnya. Ya Nabi tidak marah kepada para sahabat ketika para sahabat langsung meniru kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kaum muslimin kewajiban kalian adalah ini. Lakukan karena itu kewajiban kalian. Fardhu ain. Harus kalian lakukan masing-masing. Kita langsung lakukan apa mikir-mikir? Kita langsung kerjakan apa masih pakai tanya lagi? Ngapain sih sholat itu diwajibkan? Ngapain sih ada ibadah kurban? Ngapain sih harus berangkat haji capek-capek? Apakah kita termasuk yang seperti itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini loh sunnah Nabi, ini loh sunnahnya, yang seperti ini loh perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita langsung lakukan apa masih tanya-tanya? Ngapain tutup aurat? Gini aja udah cukup. Yang penting ketika sudah menutup aurat tapi nggak benar, ditegur sama saudaranya, ya dia alasan lagi. Yang penting kan sudah tutup aurat. Bedakan ya tutup aurat sama
membungkus rambut. Beda teman-teman sekalian. Yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menutup aurat dengan sempurna, bukan membungkus rambut. Beda ya. Kalau membungkus rambut, ya rambutnya aja yang ditutup. Yang penting terbungkus, rambutnya nggak kelihatan, selesai. Apakah itu nutup aurat? Belum tentu. Belum tentu. Karena aurat itu bukan hanya rambut bagi wanita. Aurat wanita itu bukan hanya rambut, teman-teman sekalian. Maka perlulah kita pelajari lebih dalam lagi seluruh perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu datang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar persaksian kita, kalau kita benar syahadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dia dari arkanul Islam yang ada di dalam hadis yang kedua ini. Ketika telah dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut? Sodakotah, kata dia. Sudah dijawab nih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, tadi dia minta dijelaskan Islam itu apa? Dijawab, dia mengatakan sodakotah. Iya, kamu benar. Kagetlah para sahabat. Fa'ajiban lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget, kami heran. Dia tanya sendiri, tapi dia membenarkan sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini adab yang kurang pantas, teman-teman sekalian, ketika kita berguru. Makanya para sahabat heran, ini nggak sopan ini. Dia tanya kepada guru kami, itu di pikiran para sahabat. Yang harusnya dia tanya dalam keadaan benar-benar tidak tahu, benar-benar ingin mendapatkan sebuah penjelasan, tapi ketika dijawab, dia mengatakan, iya kamu benar. Berarti kan dia sebenarnya pengen ngetes, bukan benar-benar bertanya. Nah, ini benar-benar suatu hal yang tidak sopan kalau seperti ini kita kepada guru kita. Kemudian tanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Pemuda ini tanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa yang dimaksud iman? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu ketika engkau meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, adanya Allah, seluruh penciptaan Allah, seluruh asma wa sifat Allah, seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kita yakin dengan itu. Wa malaikatihi, kita yakin tanpa keraguan sedikit pun dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kutubihi, dan kita yakin dengan adanya kitab-kitab yang Allah turunkan sebagai mukjizat kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Wa rusulihi, dan kita juga mengimani, yakin tanpa keraguan sedikit pun adanya utusan-utusan Allah, Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yaumil akhir, kita yakin juga bahwasanya pasti akan ada yaumul akhir, akan ada hari akhir, akan ada hari kiamat. Pasti kita harus yakin dengan itu. Kalau kita nggak yakin, berarti kita bukan beriman. Perlu dipertanyakan keimanan. Yang terakhir apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman dengan segala macam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dengan segala macam ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu yang baik menurut kita, walaupun itu yang buruk juga menurut kita. Semua harus kita yakin. Walaupun sebenarnya seluruh ketetapan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kebaikan semuanya. Tapi ya dari kacamata kita aja kelihatannya itu buruk. Padahal itu baik. Kita cuma nggak tahu saja apa hikmah di balik itu. Kita gagal nikah. Buruk nggak bagi kita? Buruk pasti. Apalagi yang terlanjur sakit hati ya. Terlanjur, apa istilahnya? Terlanjur ya menyerah di dalam kehidupannya, putus asa. Kok udah nggak pengen nikah lagi, udah karena ditinggal nikah sama dia. Pasti berpikir takdir Allah ini buruk sekali ya buat saya.
Padahal semua takdir Allah adalah baik. Dan itu harus kita yakini sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan kita beriman, cek dulu 6 hal ini dari yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini, sudah benar nggak ada di dalam hati kita? Sudah benar nggak kita benar-benar yakin dengan semua ini? Kita benar yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar yakin dengan keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kitab-kitab, dengan rasul-rasul, dengan nanti yaumil akhir. Kita percaya nggak? Kita percaya nggak kalau semuanya nanti akan dihisab? Kita percaya nggak kalau semua amal kita akan ditimbang? Kita percaya nggak dengan adanya Shiratal Mustaqim? Kalau kita nggak percaya, berarti perlu ditanyakan keimanan kita. Benar nggak orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau hanya di bibir saja? Atau imannya hanya dusta belaka, wal'iyadzubillah. Maka ini amalan hati, teman-teman sekalian. Beda dengan rukun Islam tadi. Kalau rukun Islam adalah amalan yang bisa terlihat, bisa didengar, bisa dirasakan oleh orang lain. Karena itu amalan fisik. Kita harus menggerakkan badan kita untuk mengamalkan apa itu arkanul Islam. Tapi arkanul iman, rukun iman, adalah amalan hati. Orang lain nggak bisa ngelihat. Jadi orang lain nggak tahu orang ini benar-benar beriman apa enggak, orang lain nggak tahu. Walaupun mungkin bisa terlihat dari beberapa amalan dia, perbuatan dia sehari-hari. Mungkin bisa terlihat. Tapi untuk memastikan orang ini benar-benar beriman apa enggak, orang lain nggak bisa. Nggak bisa karena itu amalan hati. Maka hanya kita dan Allah yang tahu seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cek lagi. Dari 6 ini, kita sudah benar-benar yakin tanpa keraguan sedikit pun apa belum? Kalau masih ada ragu walaupun sedikit, benar nggak sih ada malaikat sih? Kok saya nggak pernah kelihatan ya? Kayaknya bohong deh. Benar nggak sih Rasul itu jumlahnya sekian-sekian? Benar nggak sih Nabi Muhammad itu ada? Al-Quran itu benar nggak sih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan hanya karangan Nabi Muhammad aja? Kalau masih ada keraguan sedikit pun di hati kita seperti itu, kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka introspeksi kembali, benahi keimanan kita. Semoga kita benar-benar termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sodaqota. Telah dijawab oleh Nabi SAW, orang ini, pemuda ini berkata, iya kamu benar. Kata pemuda ini. Fa akhbirni anil ihsan. Terus dia tanya lagi. Setelah mengatakan demikian, tanya lagi. Kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku, beritahu aku tentang apa itu ihsan. Tadi tanya tentang apa itu Islam. Tanya lagi tentang apa itu iman. Yang terakhir dia tanya, apa itu ihsan. Qala, dijawab oleh Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu. Yang dimaksud dengan ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beribadah, ketika kita melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berhadapan, benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu nggak kita melakukan demikian? Kalau nggak mampu, kata Nabi SAW, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kita nggak mampu membuat seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap ibadah kita, dalam setiap peribadatan kita kepada Allah, kalau nggak mampu, maka jadikanlah setiap ibadahmu itu Allah selalu melihatmu. Jadikanlah seperti itu. Jadi tingkatannya, ini tingkatan yang tertinggi ya, tingkatan orang yang tertinggi. Di setiap ibadahnya dia bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksudnya benar-benar mengundang Allah ke hadapan dia, enggak. Di dalam benak dia, di dalam hati dia, di dalam pikiran dia, ada Allah. Dia berhadapan dengan Allah. Allah ada di depan dia. Kalau nggak sanggup,
barulah turun ke derajat yang setelahnya. Tadi yang tertinggi. Di bawahnya adalah setiap ibadah dia hadirkan dalam hatinya bahwa Allah selalu melihat dia. Walaupun dia nggak bisa menghadirkan Allah, nggak bisa benar-benar membayangkan dia sedang melihat Allah, maka bayangkan Allah selalu melihat dia. Muraqabatullah. Nah, kalau dari sini, di setiap apa yang dilakukan oleh kita, setiap kegiatan kita sehari-hari, bukan hanya ibadah saja, kita bisa menghadirkan muraqabatullah ini, seolah-olah Allah selalu melihat kita bisa menghadirkan itu, maka insya Allah kita akan jauh dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar akan beribadah dengan beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ingin bermaksiat, kita ingat kalau kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen melakukan sebuah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat lagi, oh ya, saya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa melakukan hal itu, insya Allah kita jadi orang-orang yang selamat. Jadi ini, dari 3 hal yang ditanyakan oleh seorang pemuda itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kedua ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 3 pondasi keislaman. Jadi kalau saya gambarkan ya, antara rukun Islam, iman, dan ihsan itu tadi, seperti ini teman-teman sekalian. Bisa kelihatan jelas nggak? Kayaknya enggak ya. Mohon maaf kalau gambarnya kacau, ya memang seperti itulah adanya. Semoga bisa dipahami ya. Ini bukan gambar kucing ya, tapi ini pohon. Apa kelihatan kayak kucing? Enggak ya. Ini pohon ya. Jadi seolah-olah gambaran rukun Islam, iman, dan ihsan kita itu seperti ini. Rukun Islam itu pohonnya. Jadi mulai dari batang pohonnya ini syahadat kita. Syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuklah kita kepada cabang-cabang pohonnya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kalau kita tebang di sini, gas, hilang semuanya yang di atasnya. Jadi kalau syahadat kita batal, kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah kepotong di sini. Hilang semua yang di atas ini, percuma semuanya. Nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah melakukan kesyirikan. Kemudian rukun iman itu akarnya. Akarnya. Kalau nggak ada akar, pohon bisa berdiri? Nggak bisa pastinya. Kalau akarnya lemah, pohon akan kuat berdiri? Enggak. Pohon akan lemah berdiri. Kita tahu, pernah belajar pasti kita ya, akar tunggang sama akar serabut itu lebih kuat yang mana? Saya lupa juga teman-teman sekalian. Lebih kuat yang mana teman-teman? Pokoknya ketika ada akarnya kuat ya. Saya lupa, qadarullah. Mungkin nanti bisa diluruskan. Intinya, ketika akar itu kuat, pasti yang di atas pun kuat. Gak mungkin enggak. Tapi ketika akarnya lemah, yang di atas sudah pasti lemah. Ketika orang itu imannya lemah, mau dia beribadah seberapapun banyaknya, pasti akan banyak dari ibadah-ibadah dia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak ikhlas ternyata. Karena ibadah dia bukan karena Allah, masih dia ragu terhadap keimanan dia kepada Allah. Kemudian ibadah dia tidak ikut kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena imannya tidak kuat dia. Tidak benar juga syahadatnya. Akhirnya ke atasnya rusak semua. Nah, kalau imannya sudah kuat, pohonnya kuat juga, daunnya akhirnya lebat, banyak buahnya karena imannya kuat, karena pohonnya bagus. Buahnya apa dari situ? Buahnya adalah ihsan.
buahnya kita bisa beribadah minimal merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu kita bisa beribadah dengan seolah-olah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari keislaman dan keimanan kita adalah ihsan. Jadi yang terpenting, penting semua sebenarnya. Ini dari rukun Islam dulu. Rukun Islam, rukun iman, afwan. Rukun iman ini yang dibawa sebagai akar. Kita harus kuatkan dulu, kita yakinkan di dalam hati kita. Kemudian kita buahkan ini ke sini, kita praktekkan di dalam rukun Islam kita. Kemudian nanti dari situ muncullah ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah jadi orang yang ihsan, Masya Allah teman-teman sekalian, insya Allah kita jadi orang-orang yang selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, orang ini bertanya lagi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadis yang kedua ini, fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia minta kabar, dia minta penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang ditanya ini nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Intinya sama-sama nggak tahu tentang hari kiamat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam nggak benar-benar tahu apa yang akan terjadi di hari kiamat dan nggak akan pernah tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam aja nggak tahu tentang hari kiamat itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam nggak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Benar-benar rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya kalau Nabi kita saja nggak tahu, kekasih Allah saja nggak tahu, terus masa iya ada orang-orang di zaman sekarang yang bilang tahu kapan hari kiamat? Terus kita percaya? Wala'ayatubillah. Kita sudah di prank dulu di tahun 2012. Iya betul ya, 2012. Iya, saya juga merasa terkena prank waktu itu. Karena saya sempat ketakutan. Ya namanya masih kecil waktu itu. 2012 berarti baru lulus SD. Ya bisa ketebak usia saya berarti. 2012 sekitar ya, baru lulus SD waktu itu. Dengar bahwa hari kiamat akan terjadi tanggal berapa waktu itu? 12, bulan 12 tahun 2012. Allahu Akbar. Takutnya luar biasa. Ternyata kita semua di prank. Ya begitulah, kalau kita nggak benar-benar yakin dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sudah mengatakan nggak akan ada yang tahu tentang hari kiamat itu kapan terjadi. Sudah, kita harusnya yakin dengan itu. Mau siapapun yang meramal, mau peramal terkenal di dunia, terkenal di Indonesia, semua ramalannya selalu benar. Kemudian dia tiba-tiba meramalkan besok hari kiamat jadi. Atau hari kiamat akan terjadi tahun sekian-sekian. Terus kita percaya? Wal'ayatubillah. Semoga kita berlepas diri dari hal-hal yang demikian. Tapi Nabi SAW tahu tentang tanda-tandanya. Pemuda ini kembali tanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, kata pemuda ini. Qala, dijawab oleh Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal awratal a'alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Ada tanda-tandanya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika seorang majikan, ketika seorang budak melahirkan majikannya. Bagaimana maksudnya? Ya ketika seorang budak itu digauli oleh tuannya, kemudian dia melahirkan anak tuannya. Itu salah satu bentuk tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Yang kedua apa? Jika engkau bertelanjang tanpa memakai baju, serta dia adalah seorang penggembala kambing, ya kita bisa artikan orang ini miskin ya. Dia nggak pernah pakai sandal. Bismillah. Saking nggak mampunya dia beli sandal. Dia tanpa memakai baju. Saking nggak mampunya dia pakai baju atau beli baju.
Kemudian dia hanya seorang penggembala kambing biasa saja. Tapi mereka ini saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang menjulang tinggi, bangunan megah yang menjulang tinggi. Orang-orang yang seperti ini nih, yang sebenarnya miskin, sebenarnya dia nggak mampu untuk itu, tapi mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Baik itu dengan cara utang, dengan cara kredit, dengan cara KPR, dengan cara apapun itu, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang megah. Untuk saling meninggikan bangunan mereka. Sudah terjadi kira-kira di zaman kita sekarang? Sudah terjadi, teman-teman sekalian. Kita lihat, orang-orang yang sebenarnya nggak mampu untuk melakukan itu, mereka memaksakan diri. Hutangan sana-sini. Mereka akhirnya ambil KPR, walaupun cicilannya sebenarnya mereka nggak mampu. Tapi demi apa? Demi bisa mengalahkan tetangganya. Tetangganya sudah beli rumah 2 tingkat. Dia beli yang 3 tingkat. Sebenarnya dia nggak mampu untuk itu. Tapi untuk mengalahkan tetangganya, dia beli yang 3 tingkat. Nanti tetangganya lagi beli yang 4 tingkat. Nanti sebelahnya lagi bangun sampai 5 tingkat. Walaupun hutangnya di mana-mana, dia nggak peduli. Inilah salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kemudian laki-laki itu pergi ketika sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summan tolaka falabistu maliyan, summa qala ya Umar, atadri manis sa'il. Ketika pemuda itu sudah pergi, sudah nggak ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya sama Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak siapa yang dari tadi tanya? Pemuda itu tahu nggak siapa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Umar bin Khattab. Jadi Umar benar-benar nggak tahu dia siapa. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguhnya itu adalah Jibril alaihi salam datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari tadi itu Jibril alaihi salam menyamar sebagai seorang manusia, datang ke tengah-tengah para sahabat, kemudian mengajarkan agama dengan cara bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya Jibril adalah mengajarkan kepada para sahabat, tapi dengan metode bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak heran kalau perilakunya agak aneh. Ini orang nggak ada yang kenal para sahabat, terus datang juga dari jauh, tapi nggak kelihatan dari bekas safar, dan bajunya putih, bersih, ganteng gitu ya. Rambutnya juga hitam, mulus, pekat. Kemudian tanyanya kepada Nabi Muhammad dengan tanya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Para sahabat nggak ada yang pernah berani berkata seperti itu. Selalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nggak pernah berani manggil ya Muhammad. Nah, orang ini berani. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijawab lagi sama yang tanya ini tadi. Sodakota katanya. Iya, kamu benar. Wah, kayak ngetes ya. Ternyata itu Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam. Ya wajar kalau seperti itu. Kalau para sahabat yang melakukan itu, baru itu nggak wajar. Itu hal yang tidak sopan baru. Nah, maka kita juga jangan melakukan hal-hal yang seperti itu kepada guru kita. Kepada orang yang lebih alim daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sopan seperti yang dilakukan oleh Jibril. Kalau Jibril nggak ada masalah, karena memang dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang ingin mengajarkan itu kepada para sahabat, kepada kita juga. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian sebagai bentuk pengajaran juga dari contoh hadis ini dengan bertanya. Jadi kalau kita ingin menasehati orang lain itu bisa dengan cara bertanya kepada ustadz kita. Misalkan kita sedang belajar bareng nih sama saudara kita. Kemudian kita sebenarnya ingin menasehati dia. Tapi cara kita dengan bertanya kepada ustadz. Afwan ustadz, hukum berzina itu gimana? Karena mungkin teman kita masih pacaran nih, saudara kita masih pacaran.
kita nggak bisa negur dia langsung. Kalau negur dia langsung pasti berantem atau pasti dia nggak mau dengerin. Jadi akhirnya cara kita dengan bertanya kepada Ustadz, Ustadz, hukum pacaran itu gimana sih? Hukum berzina itu gimana sih, Ustadz? Akhirnya Ustadz itu menjelaskan dengan kita meniatkan mengajari atau menasehati teman kita atau saudara kita ini. Boleh dengan cara seperti itu. Atau bahkan kita melakukan atau membuat pertanyaan sendiri yang kita jawab sendiri. Boleh nggak? Boleh. Karena itu adalah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu metode pembelajaran. Jadi kita bikin pertanyaan sendiri nih. Oh, gimana ya hukumnya kalau seperti ini? Oh iya, Nabi kan sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Kita tanya sendiri tapi jawab sendiri dalam rangka edukasi. Dalam rangka mengajari saudara kita, menasihati saudara kita itu boleh. Dan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Jibril alaihissalam melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kira-kira teman-teman sekalian yang bisa kita bahas malam hari ini dari hadis yang kedua yang cukup panjang ya, Masya Allah. Semoga ini jadi pembahasan terpanjang kita ya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga nanti hadis-hadis yang berikutnya sudah tidak sepanjang ini lagi, semoga. Juga nggak ada yang sepanjang hadis yang kedua ini. Ini hadis yang terpanjang yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian pada malam hari ini. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, ada kesalahan, itu dari diri saya pribadi dan dari godaan syaitan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kalau ada pertanyaan, silakan kepada moderator. Kalau ada yang tidak jelas, monggo silakan didiskusikan. Baik, silakan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Materi malam ini sangat-sangat luar biasa, dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadol, bisa bertanya melalui on mic, dan untuk yang on mic, mungkin hanya 3 orang pertanyaan saja, dan sisanya lanjut di kolom chat. Mungkin dari Ar-Rahman dulu. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Kak, ini mau bertanya. Tanya apa, Beh? Tanya apa, Bu? Ini, Kak, gimana sih, Kak? Ini cara agar mungkin agak melenceng dari pembahasan, Kak. Boleh nggak, Kak? Gimana ya, Kak? Cara memotivasi diri agar kalau bangun dari tidur tuh langsung semangat, Kak. Ya biasanya kalau bangun jam 3 tuh masih ngantuk-ngantuk, Kak. Ya. Afwan, terima kasih, Kak. Afwan Ustadz, mic-nya belum hidupin. Baik, jazakillah khairan. Masya Allah sudah diingatkan. Nah, Masya Allah pertanyaannya sangat bagus sekali. Jazakumullah khairan kepada Mas Rahman tadi ya. Atas pertanyaan yang sangat bagus sekali, Masya Allah, tentang bagaimana cara kita memotivasi diri kita
ketika bangun pagi biar langsung semangat gitu ya.